wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min amrina rasyada wa nahana anittakhidal mudillina aduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattakhidz shahibatan wala walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bidinil haqqi wal huda. Sallallahu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Pemirsa yang berbahagia, dunia dengan segala variasinya memang memesona. Jadi semua orang tertarik kepada dunia itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sekalian agar jangan terlena oleh pesona dunia itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Makna dari Allahu adalah menuruti apa yang diperintahkan oleh kehendak hawa nafsu. Sedangkan at-takatsur itu bermakna berbangga-bangga dengan harta, dengan keturunan, dengan ketokohan, dengan viral, hingga melalaikan nasibnya di masa depan. Yang dimaksud masa depan adalah kehidupan di akhirat. Bahkan ini tidak hanya mengenai para orang-orang yang masih muda. Orang itu semakin tua pun tidak akan kehilangan semangat untuk berlomba-lomba dalam mencari kemegahan hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahromu bnu Adam wa yabqa ma'husnatani, al-hirsu wal amal." Usia anak Adam itu akan semakin menua. Dan ada dua hal yang tetap bersamanya, yakni semangat dan harapan. Kalau ini dimaknai positif, tentu akan membuat hidup menjadi lebih bermakna. Tetapi ketika semangat dan harapan itu ditujukan untuk berlomba-lomba, meraih harta yang hanya untuk dibanggakan saja, maka itu bisa menjadi malapetaka. Ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun, fayarji'us natani, wa yabqa ma'hu wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu, wa yabqa amaluhu." Setiap orang yang meninggal dunia itu akan diikuti oleh tiga hal. Yang dua hal akan kembali dan satu hal akan tetap bersamanya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan amalnya yang akan tetap bersamanya. Kebanggaan primordial itu tidak kekal, maka jangan terlena dan terpesona. Keluarga dan harta diprioritaskan untuk beramal yang dijamin kekal. Jadi memang keluarga dan harta itu ya sangat berguna, asal kita prioritaskan untuk beramal yang akan tetap kekal bersama kita setelah kita meninggal dunia. Dunia dengan segala pesonanya itu diperlukan untuk kehidupan dan perjuangan. Yang diingatkan adalah
agar jangan sampai melenakan. Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Takatsur. Jadi At-Takatsur itu tidak masalah asal tidak alha. Jadi punya banyak harta, punya kedudukan yang tinggi, itu sangat berguna sepanjang tidak melalaikan nasibnya di hari kiamat kelak. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, ya. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali kamu jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, yang semuanya itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, menelantarkan akhirat dan umat, serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalimat kalla adalah peringatan bahwa seseorang tidak boleh melihat dirinya, menjadikan dunia sebagai orientasi utamanya, dan tidak memberikan perhatian kepada agamanya. Kalimat kedua diulang-ulang ini bertujuan untuk takkid atau penguat dan taglid atau memperbesar perkara sebagai satu ancaman dan larangan. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, ya. Ini merupakan satu penguat dalam larangan dan celaan terhadap seseorang yang tenggelam di dalam dunia dan tertipu dengan pernak-pernik kehidupan yang kosong dan akan hilang. Perkataan tersebut bukan sekedar nasihat, akan tetapi adalah peringatan yang mengharuskan adanya perenungan dan pemikiran yang mendalam demi masa depan di akhirat. Biasanya, hal itu tidak akan terwujud tanpa iman yang kuat dan hati yang bersih. Pengulangan lafal kalla yang berfungsi melarang adalah untuk menunjukkan adanya bahaya lain selain siksaan. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim. Pastilah kamu melihat neraka kelak di akhirat itu. Maksudnya akan merasakan siksaannya. Ini merupakan ancaman dalam kondisi melihat neraka yang jika berhembus sekali saja, setiap malaikat Rasul akan tunduk. Malaikat dan Rasul akan tunduk karena kewibawaan, keagungan, dan melihat kondisi yang sangat dahsyat. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian pastilah kalian akan melihat neraka jahim secara yakin, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, menghindarkan kalian dari segala hal yang menjerumuskan ke neraka, seperti melakukan kemaksiatan dan perbuatan buruk, serta melakukan kemungkaran dan pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Itu perlu kita renungkan bersama-sama. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, yakni yang megah di dunia itu. Yang dimaksud adalah kenikmatan dunia yang melalaikan kalian dari beramal untuk akhirat, berupa keamanan, kesehatan, waktu luang, makanan, minuman, tempat tinggal, dan lainnya. Semuanya akan ditanyakan. Tentang kenikmatan yang akan ditanyakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zilalul masakini wal asjari wal akhbiyatil lati taqikum minal hari wal bardi
wal ma'ul baridu fil yaumil har. Teduhan tempat tinggal, pepohonan, dan tenda yang menjaga kalian dari panas dan dingin, serta air dingin di hari yang panas. Itu adalah setidaknya kenikmatan-kenikmatan yang sering kita rasakan, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Beberapa sahabat bertanya, padahal hanya air dan kurma yang mencukupi kami, sedangkan musuh telah datang. Lantas kenikmatan apa yang akan ditanyakan? Lalu Nabi bersabda, amma inna dzalika sayakun. Sesungguhnya hal itu akan terjadi. Tentang kenikmatan yang akan ditanyakan, perlu juga kita ingat sabda Nabi yang sangat terkenal, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya, yakni kesehatan dan waktu luang. Terlena itu berarti tidak melakukan kewajiban dan tidak bersyukur. Bahkan sesungguhnya kenikmatan hidup itu sangat sederhana dan sering kita rasakan di setiap harinya. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang bangun pada pagi harinya dalam keadaan aman, badannya sehat, mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia diberi dunia seisinya. Jadi kenikmatan itu sesungguhnya sederhana sekali. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min ainak tasabahu, wa fima anfaqtahu, wa an mil ilmihi madha amila bihi. Tidak akan tergelincir kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya mengenai 4 hal. Mengenai umurnya dihabiskan untuk apa, mengenai masa mudanya digunakan untuk apa, mengenai hartanya dari mana mendapatkannya dan dibelanjakan kemana, dan mengenai apa yang dilakukan dengan ilmunya. Pertanyaan itu berlaku secara umum. Kepada orang kafir bertujuan untuk menghinakan karena dia bermaksiat dan kafir. Kepada orang mukmin bertujuan untuk tasrif atau memuliakan karena dia taat dan bersyukur. Pemirsa yang saya banggakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk oleh orang yang terlena dan terpesona dengan kemegahan dan keindahan hidup dunia. Dunia dengan segala variasinya sangat dibutuhkan untuk amal dan perjuangan. Bahkan kita diperintahkan supaya berjuang dengan harta dan jiwanya. Maka kita tetap bersemangat mencari harta benda untuk perjuangan yang bisa menyelamatkan hidup kita di hari kemudian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.